Halo teman-teman, welcome back to Biotech Talk episode 4 dengan tema siap-siap menghadapi masa post-pandemik atau era new normal. Sebelumnya, Biotech Talk telah membahas berbagai hal mengenai bioteknologi dan relevansinya dengan masa pandemi sekarang. Di episode pertama, Biotech Talk membahas mengenai pangan fermentasi dan bijak membaca label pangan bersama Kak Widya dan juga Kak Daniel. Lalu di episode kedua, ada Kak Listia dan juga Kak Clara yang membahas mengenai tindakan apa sih yang harus dilakukan oleh kita saat diri kita sendiri ataupun kerabat kita terkena penyakit COVID-19. Lalu di minggu selanjutnya lagi, atau episode ketiga, ada Kak Rena dan juga Kak Anabel yang membahas mengenai tips-tips untuk mengolah limbah masker bekas pakai. Nah, untuk bincang-bincang kali ini, ada aku, Kak Ken, dan juga ditemani oleh Kak Daru. Nah, Kak Daru ini merupakan salah satu dosen aktif di Fakultas Teknobiologi Unikat Majaya. Beliau merupakan lulusan sarjana di Universitas Diponegoro dan juga mengambil master di Pukyong University, Korea Selatan. Nah, aku udah gak sabar nih buat ngobrolin tentang tema ini selanjutnya nih sama Kak Daru. Nah, mungkin aku panggil aja nih Kak Daru. Halo Kak Daru. Halo Ken. Gimana nih Kak kabarnya? Wah, luar biasa Ken. Gimana kamu kabarnya di tengah pandemi saat ini? Aku juga sehat-sehat aja sama luar biasa nih Kak. Soalnya aku udah gak sabar banget nih Kak buat ngobrolin sama Kakak tentang hal ini. Nah, kira-kira di episode kali ini kita bakal bahas apa aja sih Kak? Oke, kita akan membahas tentang kontribusi vaksin di tengah pandemi, ya terutama di pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini ya. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana sih persiapan diri kita pasca pandemi nanti. Bagaimana nanti mahasiswa harus mempersiapkan masuk kuliah gitu ya. Apa saja yang perlu kita siapkan walaupun aktivitas di luar sudah kita lihat sudah mulai ramai ya, seperti itu. Wah, menarik banget nih Kak. Wah, aku udah gak sabaran nih. Jadi kita mungkin mulai aja nih Kak. Tapi sebelum mulai lebih dalam, mungkin aku mau nanya nih Kak. Aku kan pernah baca berita ya Kak. Jadi ada penyakit COVID-19 itu disebabkan oleh virus patogen. Nah, terus aku juga pernah tahu bahwa salah satu penyakit seperti penyakit disentri itu juga disebabkan oleh patogen tuh Kak. Tapi padahal dia bukan disebabkan oleh virus Kak. Nah, kira-kira patogen itu apa sih Kak? Ya, menarik sekali nih pertanyaan dari Kak Ken ya tentang patogen. Sebelum kita memang mengenal tentang virus, terus kemudian tentang vaksin, yuk kita kenalan sama istilah kelompok yang cukup besar, yaitu adalah patogen terlebih dahulu ya. Dan patogen ini sebenarnya merupakan agen biologis yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya. Nah, sebenarnya patogen ini tadi yang tergolong masuk ke dalam agen biologis itu dikarenakan patogen ini tersusun dari biomaterial ya atau biologis material ya yang sifatnya itu bisa diterima oleh tubuh atau bahasa kerennya biokompatibel ya. Nah, ketika patogen ini masuk ke dalam tubuh kita tidak menyadari ya. Nah, karena patogen ini dapat menyerang ataupun merusak di dalam tubuh secara singkat ya, patogen ini dapat menyebabkan penyakit pada diri kita. Nah, kalau kita lihat patogen ini sebenarnya tubuh kita ya sudah banyak sekali yang dipenuhi dengan organisme-organisme dari ukuran mikro yang bisa kita lihat dengan mata hingga ukuran nanometer yang harus menggunakan alat bantu seperti mikroskop elektron ya untuk melihat ukurannya. Nah, namun organisme ini hanya dapat menyebabkan masalah jika yang pertama adalah sistem kekebalan tubuh kita melemah ya, dan kemudian jika mereka berhasil memasuki bagian tubuh yang biasanya steril. Nah, patogen itu jenisnya berbeda-beda ya, dan dapat menyebabkan penyakit yang berbeda-beda juga saat memasuki tubuh. Nah, semua patogen itu seperti pencuri lah ya masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Patogen ini perlu berkembang dan bertahan hidup di inangnya atau di tuan rumahnya. Setelah patogen ini menempatkan dirinya, ya baik di permukaan maupun di dalam tubuh inangnya ataupun di dalam sel gitu ya, ia mampu menghindari respon imun tubuh dan mengubah sumber daya tubuh ya, mesin-mesin yang ada di dalam sel itu digunakan untuk memperbanyak dirinya atau yang dikenal dengan bahasa kerennya mereplikasi ya, replikasi, dan kemudian akhirnya mereka dapat keluar dan menyebar sehingga mereka mencari sel yang baru ataupun inang yang baru seperti itu ya. Nah, patogen sendiri
sebenarnya dapat ditransfer atau ditularkan dengan berbagai cara ya, tergantung pada jenisnya. Mereka dapat menyebar melalui kontak kulit, cairan tubuh, partikel udara, kontak dengan kotoran gitu mungkin ya, dan menyentuh permukaan yang disentuh oleh orang yang terinfeksi sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ya, ada berbagai jenis patogen. Yang paling umum itu ada yang kita kenal ya, virus kelompoknya, terus habis itu bakteri, jamur, cacing, protozoa gitu ya. Nah, dari yang ukuran kecil sampai ukuran besar tadi ya kita sudah sebutkan gitu, Kenneth. Oh, jadi patogen itu ya Kak, semua organisme yang menyebabkan penyakit yang meliputi virus, bakteri, bahkan hingga cacing sekalipun ya. Dan Iya, juga betul ternyata banget. patogen itu dapat ditularkan. Wah, itu serem banget sih Kak. Lalu Kak, kalau misalkan patogen itu kan tadi berbahaya, respon tubuh kita kalau terkena patogen itu kayak gimana Kak? Nah, ini menarik juga ya. Sebenarnya tubuh kita itu sudah dirancang ataupun didesain sedemikian rupa untuk sebenarnya mengeluarkan ataupun mematikan bahan-bahan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, salah satunya ini patogen itu. Sebenarnya jadi kita bisa melawan patogen tersebut sendiri gitu ya. Nah, respon tubuh itu biasanya seperti misalnya mengeluarkan cairan ya berupa bersin, kemudian ada juga proses peningkatan suhu tubuh, terus kemudian kita mengeluarkan urin, mengeluarkan feses seperti itu ya. Itu berbagai macam respon tubuh untuk yang seperti saya sudah sampaikan adalah mengeluarkan dan mematikan patogen. Misalnya ya, kita bersin, itu kan berarti mengurangi konsentrasi virus di dalam tubuh sebenarnya ya. Secara singkat, tubuh tuh ingin mengeluarkan, cepat-cepat mengeluarkan. Nah, tapi kalau tubuh kita nggak fit, patogen ini bisa menimbulkan penyakit ya, bahkan bisa menyebabkan kematian loh teman-teman ya. Ketika tubuh kita terinfeksi, maka tubuh kita secara otomatis akan menghasilkan nemtek ya, atau yang dikenal dengan nama antibodi sebagai tanda pengenal untuk ada tentara namanya sel darah putih yang akan bertempur melawan patogen-patogen tersebut. Tapi kalau ada patogen baru seperti yang baru ini ya, yaitu adalah SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19, tentara-tentara kita tadi ya ataupun sel darah putih kita ini belum mengenal nih sama sekali karena belum terbentuknya label yang tadi. Akibatnya patogen ini bisa menyerang organ-organ tubuh yang penting, terutama yang memiliki reseptor yang kita kenal dengan sebutan ACE2 ya. Dan kemudian akibatnya dari aktivitas virus ini, tubuh kita menjadi sulit bernafas, kemudian sakit di sekitar dada gitu ya, meriang, batuk, sakit kepala. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan kematian ya, bahkan ya kita merasakan sakit, terus kemudian organ kita rusak semua, sel tubuh kita tidak bisa merespon adanya patogen tersebut, sehingga akhirnya seluruh organ kita bisa rusak dan kemudian terjadinya malfunction ya daripada organ tersebut dan kemudian bisa menyebabkan kematian gitu kan. Wah, ternyata tubuh kita punya mekanisme yang kompleks ya, cukup kompleks gitu untuk mengeluarkan patogen-patogen yang ada gitu. Tapi juga keren gitu karena mereka bisa mengeluarkan patogennya secara mandiri. Dan tadi kan kakak juga sempat singgung nih bahwa untuk patogen baru seperti virus SARS-CoV-2 ini agak sulit dikenali oleh tubuh karena masih baru. Nah, tapi pada akhirnya apakah tubuh akan belajar mengenalinya sendiri kan? Oh, oke. Nah, ini menarik ya pertanyaan dari Kenneth. Sebenarnya kalau di Atma Jaya sendiri ya, terkhususnya di Fakultas Teknobiologi, kita ada nih mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana mekanisme tubuh, kemudian bagaimana virus ini bisa berkembang. Ya, itu ada beberapa mata kuliah yang sangat menjurus ke arah itu, yang antara lain yaitu imunologi, terus kita juga ada tentang virologi gitu ya. Dan kemudian kita punya alat PCR ya, kalau teman-teman SMA gitu belum tahu PCR seperti apa, dan saat ini booming sekali ya tes PCR. Nah, sebenarnya kita juga punya nih alatnya di kampus kita. Jadi teman-teman bisa belajar lebih dalam di Fakultas Teknobiologi ya. Nah, kemudian menjawab hal tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan seperti itu ya, mengenai tubuh itu bisa merespon sendiri atau tidak sebenarnya ya. Sebenarnya ada dua mekanisme ya yang
Pertama, yaitu adalah membiarkan tubuh untuk membentuk sistem kekebalan sendiri melalui proses pengenalan langsung dengan patogennya, ataupun yang sekarang kita bahas adalah tentang virusnya ya. Jadi tubuh kita dibiarkan untuk membuat label sendiri, kemudian bertempur sendiri gitu ya. Namun cara ini memiliki resiko yang fatal ya, karena waktu yang dibutuhkan untuk mengenali terus habis itu menyerang patogen tersebut itu membutuhkan waktu yang cukup lama kalau belum kenal. Nah, terus waktu yang cukup lama tersebut biasanya terjadinya kerusakan organ. Nah, kerusakan organ seperti yang saya sudah sampaikan tadi bisa menimbulkan penyakit yang kronis bahkan sampai kematian. Nah, cara yang kedua itu bisa melalui vaksin nih, Ken. Gitu. Waduh, ternyata kalau misalkan biarin tubuh respon sendiri itu resiko kematiannya sangat besar ya Kak, bisa terkena gejala yang lebih parah bahkan. Nah, mungkin kan tadi kan Kakak sempat sebut vaksin nih, nah kira-kira bagaimana ini dengan vaksin Kak? Nah, sebenarnya vaksin itu mengandung bagian yang dilemahkan atau yang tidak aktif ya dari organisme tertentu yang disebut dengan antigen ya. Jadi kalau teman-teman kenal ataupun mendengar tentang antigen, nah antigen itu sebenarnya part-part ataupun bagian dari virus tersebut gitu ya yang dapat memicu respon imun di dalam tubuh. Nah, rekayasa vaksin pun banyak jenisnya. Ada yang dari virus SARS-CoV-2 yang dilemahkan sampai hanya pesan-pesan untuk protein yang dapat dikenali antibodi atau bahasa kerennya itu disebut dengan mRNA. Nah, gambarannya vaksin ini membawa senjata namun dilemahkan gitu ya, sehingga sistem kekebalan tubuh bisa sadar kalau ada benda asing yang mengancam tubuh ya, ada virusnya gitu ya. Sementara vaksin ini tidak dapat menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh, berbeda dari virus gitu ya. Nah, nanti ketika virus SARS-CoV-2 yang sebenarnya datang, maka tubuh kita sudah kenal nih, sudah tahu, dan kemudian tentara kita sudah akan siap untuk menghancurkannya ya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan di dalam tubuh atau menimbulkan infeksi gitu ya. Antibodi yang sudah muncul gitu ya, memiliki kemampuan untuk mengenali satu antigen spesifik ya, dan akan mengingat antigen-antigen tersebut melalui sel memori, karena ada ratusan hingga ribuan gitu ya virus yang bisa menyerang tubuh kita memiliki ratusan hingga ribuan juga antibodi tersebut ya. Jadi label di dalam tubuh kita tuh sudah banyak sebenarnya gitu ya, tanpa kita sadari tubuh kita sudah mengamankan badan kita sendiri ya. Ketika patogen ini sudah masuk di dalam tubuh, nah kemudian sel memori ini akan memanggil tentara-tentara antibodi untuk bersiap melawan virus gitu ya. Nah, tentara-tentaranya tadi yang disebut dengan sel darah putih gitu ya, ataupun makrofag gitu ya, yang akan menyerang si patogennya tadi. Nah, jika sudah divaksin, rentang waktu persiapan tentara antibodi ini akan lebih singkat dibandingkan yang tadi cara pertama, yaitu membiarkan tubuh untuk membentuk sistem kekebalannya sendiri. Dan virus ini dapat dimatikan secara efektif sebelum merusak organ-organ tubuh yang tadi, gitu Ken. Berarti singkatnya Kak, vaksin ini dapat terdiri atas virus yang dilemahkan ataupun pesan-pesan ya, yang berupa penghasil protein dari virus tersebut yang dapat dikenali oleh antibodi pada tubuh kita ya Kak. Nah, ternyata vaksin ini sangat bagus dan efektif untuk sistem imun kita, khususnya pada masa pandemi ini nih. Nah, menurut Kak Daru sendiri nih Kak, proses vaksinasi di Indonesia sendiri bagaimana ya Kak? Apakah menurut Kakak sudah baik? Dan juga apakah proses vaksinasi ini dan PPKM dari pemerintah dapat dibilang berhasil nih Kak dalam mengendalikan COVID-19 di Indonesia? Oke ya, ini melihat dari sudut pandang saya saja gitu ya. Menurut saya Indonesia ini sudah mengambil langkah yang sangat bagus ya, bahkan Presiden kita mendapatkan beberapa penghargaan dan ini ya sorotan dari dunia terhadap penanganan kasus COVID ya, dengan menerapkan sistem PPKM level hingga menyebabkan
mengurangi pergerakan masyarakat ya, dan kemudian gencar sekali melakukan vaksinasi. Dan kemudian kalau kita lihat juga, dilihat dari data, Indonesia ini mencapai COVID Recovery Index tertinggi di Asia Tenggara. Nah, hal ini tidak terlepas sebenarnya peran dari pemerintah dan masyarakat juga ya. Dan masyarakat juga sebenarnya antusias terhadap proses vaksin ini ya. Dan dalam beberapa hari terakhir kita bisa lihat sendiri sudah ada peningkatan yang cukup signifikan ya aktivitas masyarakat di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jabodetabek. Kita bisa misalnya pergi ke komuter lain seperti itu ya, kita bisa melihat aktivitasnya sudah sangat padat sekali. Kemudian sekolah dan kampus juga sudah mulai aktivitasnya kembali dengan ada kelas blended, terus kemudian aktivitas olahraga, terus kemudian aktivitas lab gitu ya, dan kemudian aktivitas kantor sudah mulai meningkat. Dan selain itu kita juga bisa melihat kita bisa pergi ke restoran untuk makan langsung di tempat gitu ya. Dan tuh Kak, wah jadi Indonesia ini ternyata sudah cukup berhasil ya Kak, bisa dibilang dalam berusaha mengendalikan penyakit COVID-19 ini gitu. Oh iya Kak, aku juga mau nanya lagi nih Kak, baru kepikiran nih Kak soalnya. Kalau misalnya nih Kak, ada orang yang belum mendapatkan vaksinasi di keluarganya, tapi seluruh anggota keluarganya itu udah divaksin full nih Kak, udah 2 kali dosis gitu, udah 2 kali vaksin. Nah, apakah orang yang belum divaksin itu Kak dapat dikatakan istilahnya cukup aman gitu dari penyakit COVID-19 ini Kak? Oke, menarik ya lagi nih pertanyaan dari Ken ya. Ketika mayoritas masyarakat itu tubuhnya sudah mampu mengenali ya, dan kemudian menyerang sendiri virus SARS-CoV-2, maka akan menciptakan kekebalan kelompok atau yang kita kenal bahasa kerennya adalah herd immunity. Nah, hal ini akan memberikan perlindungan secara tidak langsung bagi mereka yang tidak atau belum kebal terhadap COVID-19. Jadi, kalau ada keluarga teman-teman di sini yang sedang hamil ataupun lansia ataupun mengidap beberapa penyakit sehingga tidak bisa divaksin ya, teman-teman kalau keluarganya ataupun lingkungannya sudah banyak yang sudah divaksin, maka akan terciptanya sistem kekebalan kelompok tadi ya, sehingga lingkungan pun akan menjaga ataupun menjadi tameng istilahnya ya, supaya SARS-CoV-2 ini tidak menyebar dan masuk ke dalam orang-orang yang belum divaksin tadi, gitu kan. Oh, itu jadi yang sering di ini ya Kak disebut sebagai herd immunity nih. Iya, betul rame banget. di berita nih Kak. Iya. Sehubungan dengan itu nih Kak, sebentar lagi kan kita udah mau memasuki fase transisi atau era new normal atau post pandemic situation nih Kak, karena nilai kasus perhariannya sudah mulai menurun nih. Nah, seperti yang tadi Kak Dara sampaikan bahwa itu juga sudah banyak yang divaksin nih. Tapi aku pernah baca nih Kak di berita, pernah lihat juga nih di sosmed Kak, jadi ada orang-orang tuh yang merasa dirinya kebal terhadap penyakit COVID-19 ini karena sudah divaksin nih Kak. Emang benar ya Kak, emang karena sudah divaksin kita dapat kebal dari penyakit COVID-19 ini? Oke ya, walaupun kita sudah divaksin, tidak 100% menjamin ataupun menutup kemungkinan ya tidak terinfeksi hingga organ-organ kita bisa rusak juga gitu ya, walaupun kita sudah divaksin ya. Dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan beberapa anjuran yang sudah disediakan ya. Yang pertama misalnya ada tentang protokol kesehatan, terus kemudian kita makan makanan yang bersih dan sehat ya, seperti yang sudah disampaikan pada materi Biotech Talk sebelumnya, yaitu tentang makanan fermentasi. Nah, itu makanan fermentasi juga sebenarnya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita ya, dengan berbagai mekanisme ya. Ada yang mengandung bakteri baik gitu ya, sehingga dapat mengurangi bakteri jahat yang dapat menyebabkan tubuh kita terkena penyakit gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita mengalami gejala, kita harus memiliki kesadaran sendiri untuk mengikuti prosedur ya, pengecekan sampai proses pengobatan COVID-19. Nah, jangan malah kita takut untuk tes PCR ataupun tes swab ketika tubuh kita sudah merasa kita kena COVID seperti itu ya. Karena saat ini sudah mulai murah nih biayanya, pengetesannya, terus kemudian terapinya juga sudah diketahui cara-caranya, sampai obat-obatannya pun juga
mulai tersedia gitu ya. Bahkan sudah semakin stabil administrasi tentang COVID-19 ini gitu ya. Jadi kesimpulannya ya Kak, ternyata vaksin ini tuh nggak bisa membuat kita benar-benar kebal sepenuhnya terhadap penyakit COVID-19 gitu ya Kak. Tapi mungkin kalau misalnya kita terpapar, atau misalkan tidak sengaja terkena gitu dari penyakit COVID-19 ini, mungkin gejalanya lebih ringan ya Kak. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kita kena, terus kemudian tubuh kita juga terpapar lagi gitu ya, mungkin akan sedikit terinfeksi, tapi tubuh kita akan lebih cepat mengenalinya, menyerangnya, bahkan bisa menghancurkan ya. Mungkin kita bisa analogikan seperti misalnya ketika kita aktivitas normal dulu ya, kita sering kena demam, kita sering kena flu seperti itu ya, dan itu seperti penyakit musiman ya yang selalu ada ketika misalnya tubuh kita lemah ataupun ada perubahan cuaca yang ekstrim gitu ya, sehingga tubuh kita tidak siap. Nah, hal tersebut bisa kembali lagi. Nah, jadi tetap kita harus berhati-hati tentang SARS-CoV-2 ini ya, virus SARS-CoV-2 ini, sehingga kita tetap menjaga kesehatan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di lingkungan kita nih, kayak gitu. Oh iya Kak, sesuai temanya nih, siap-siap menghadapi post-pandemi COVID-19. Nah, Universitas Kebanggaan kita ini nih Kak, Unika Atmajaya, udah persiapin apa sih Kak buat mahasiswa-mahasiswinya Kak? Nah, iya ya. Unika Atmajaya sendiri sudah mengeluarkan payung hukum ya dari SK Rektor. Nah, surat keterangan dari Pak Rektorat langsung nih tentang pelaksanaan perkuliahan semester ganjil 2021-2022. Rektor Unika Atmajaya menetapkan perkuliahan tatap muka terbatas semester ganjil 2021-2022 dimulai pada tanggal 8 November 2021 bagi mahasiswa ataupun mahasiswi angkatan 2020-2021 dan 2021-2022. Secara singkat ini ditujukan untuk angkatan tahun 2020 dan angkatan tahun 2021. Nah, mahasiswa dapat melihat SK rektornya ini di halaman muka My Atma ya. Jadi kita punya teman-teman di luar Atma, aku mau sampaikan sedikit, kita punya sistem ya yang disebut dengan My Atma, dan setiap mahasiswa itu bisa masuk dan pengumumannya langsung ada di halaman mukanya gitu ya. Dan jadwal perkuliahan tatap muka untuk angkatan 2020 dan 2021 tadi dapat dilihat di pengumuman fakultas ataupun program studi masing-masing. Begitu Ken. Duh, bener banget nih Kak. Aku sendiri, udah nggak sabaran banget nih buat kuliah secara blended ini kan, karena masih ada online-nya juga gitu. Iya. Tahun penuh aku nggak pernah ke universitasnya langsung bahkan. Iya. Mungkin nih Kak, ada nggak sih protokol-protokol kesehatan yang bakal diterapin sendiri nih Kak di Unika Atmajaya ini? Oke ya, sebelumnya Atmajaya sendiri menerapkan protokol 5M, sama dengan yang sekarang sedang digaungkan ya tentang protokol 5M. Tapi saat ini kami semakin ketat untuk memberikan pengawasan terhadap kasus COVID ini. Nah, oleh karena itu kami menerapkan protokol 9M. Coba kalian bayangin ya, ada 9 ya. Yang pertama yaitu memakai masker ya. Walaupun kita sudah banyak yang divaksin sehingga tercipta herd immunity, tetap saja virus tersebut bisa ada di sekitar kita ya, sehingga kita bijaksana untuk tetap memakai masker ketika di tempat keramaian, ketika kita keluar dari rumah seperti itu ya. Dan kemudian yang kedua, kita ada pengukuran suhu, mengukur suhu tubuh ya. Jadi nanti ketika kalian masuk ke dalam kampus Atma, kita akan diukur suhu tubuhnya seperti itu ya. Nah, ini sama seperti beberapa tempat publik lainnya. Terus kemudian yang ketiga, kita menunjukkan sertifikat vaksin ya kepada petugas minimal dosis pertama melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi teman-teman yang mau masuk ke kampus jangan lupa untuk di-download nih, karena kalau nanti baru di-download nanti akan butuh waktu yang cukup lama nih di depan kampus gitu ya. Terus yang keempat, kita harus mengisi self assessment pada setiap pintu masuk kampus. Nah, self assessment ini kita akan mengisi data secara online seperti itu ya, sehingga kita
mudah untuk di tracking nanti saat ada penyebaran virus SARS-CoV-2 lagi ya. Kemudian kita tetap menerapkan protokol mencuci tangan pakai sabun ya, tetap yang paling efektif dan bisa membunuh patogen yaitu adalah dengan sabun ya. Dan kemudian ya kalau tidak ada sabun kita bisa gunakan setidaknya hand sanitizer. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu adalah mengurangi mobilitas. Nah, ini buat teman-teman yang suka jalan-jalan ke puncak, liburan gitu ya, ke pantai. Yuk kita sama-sama kurangi mobilitas terlebih dahulu sehingga COVID ini bisa mereda gitu ya. Kemudian tetap saja kita perlu menjaga jarak ya, minimal 1,5 meter. Dan kemudian kalau kita nanti di kelas itu sudah didesain bangkunya berjarak gitu ya. Jadi kalau nanti sudah masuk kelas jangan ketika hanya ada dosennya saja baru selang-seling nih, tapi sudah mulai ketika masuk kelas langsung saja kita menerapkan protokol untuk menjaga jarak ya. Terus kemudian sebisa mungkin kita hindari kerumunan gitu ya. Jadi kalau walaupun di dalam kelas ataupun kita sedang menunggu dosen di kampus gitu ya, kita tetap jaga jarak dan jangan sampai kita mengkerumun gitu ya. Dan kemudian selanjutnya adalah meninggalkan area kampus, segera dan langsung pulang ke rumah masing-masing bagi yang telah selesai beraktivitas di kampus. Nah ini banyak banget nih teman-teman yang ngerasa kayak capek gitu ya, terus habis itu teman-teman jenuh, malah teman-teman bukannya langsung pulang kemudian bersih-bersih diri gitu ya, tapi malah pergi ke kafe, pergi ke restoran sama teman-teman yang lainnya, sehingga balik lagi akan menimbulkan kerumunan, akan mengurangi jarak gitu ya, kalian semakin dekat dan kemudian mobilitas kalian jadi lebih tinggi. Nah itu sudah menyalahi protokol kesehatan yang ada. Nah seperti itulah kita dari Atma sudah berusaha menerapkan protokol yang lebih kompleks ya dengan menerapkan protokol 9M ini, Kenneth gitu. Waduh, ternyata Atma ini udah sangat siap banget nih ya Kak. Udah siap menjemput mahasiswa dari angkatan 2020 sama 2021 nih Kak buat masuk ke kampus untuk mengikuti perkuliahan offline. Nah, nggak terasa nih Kak, ternyata kita udah ngobrolin banyak banget ya di episode terakhir dari podcast Biotech Talk ini. Nah, dari mengenai patogen, lalu vaksin dan cara kerjanya, khususnya vaksin COVID-19, terus ada juga mitos mengenai vaksin yang membuat kita kebal terhadap COVID-19 nih. Dan juga ada yang terakhir yaitu tips-tips mengenai hal-hal yang harus disiapin pas memasuki era new normal ini atau pasca pandemi. Nah, kita juga sempat ngobrolin nih persiapan Unika Atmajaya pada saat ingin menjamu mahasiswa-mahasiswi yang ingin melakukan kegiatan kuliah secara offline. Dan itu ternyata sangat ketat ya, sudah sangat dipersiapkan dengan matang gitu. Oh iya teman-teman pendengar setia podcast Biotech ini, aku mau ngasih tahu nih bahwa kalian berkesempatan untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000 bagi yang mengisi post-test dan form evaluasi dari podcast episode terakhir ini. Selain itu, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan tumbler keren yang estetik bagi teman-teman nih yang telah menonton semua episode dari Biotech Talk ini, dari episode 1 sampai 4, dan juga mengerjakan semua post-testnya dan juga form evaluasinya. Nah, untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa nih tengokin Instagram di @biotechatmajaya. Nah, aku juga ingin ngucapin nih terima kasih banyak buat Kak Daru yang udah nemenin aku ngobrol-ngobrol di episode kali ini. Nah, aku juga mau ngucapin juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini dari episode awal sampai episode akhir, dari menit awal dan juga sampai menit akhir. Nah, tapi aku penasaran nih, teman-teman juga penasaran nih harusnya sih. Nah, kira-kira Kak Daru, tahun depan ada podcast Biotech Talk lagi nggak nih ya? Ya, menarik banget ya untuk pertanyaan tersebut. Kalau teman-teman atensinya tinggi terhadap kegiatan ini, terhadap proses podcast ini, kemungkinan bisa kita kembangkan terus ya. Oleh karena itu, teman-teman tetap pantau @biotechatmajaya, jadi ya di Instagram gitu ya, dan kita akan memberikan informasi-informasi menarik tentang dunia bioteknologi yang dikemas secara menarik dan kemudian ringan sehingga kalian one step closer with biotech knowledge gitu ya. Wah, berarti kita tunggu aja nih ya Kak, jadinya gimana nih? Betul dong. Oke.
Oke, karena udah akhir kata saya Ken. Jangan lupa untuk tetap selalu melakukan protokol kesehatan pemerintah dan tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye semuanya.